Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang akhir bulan Maret, pagi ini menjelang sahur jam 2 tanggal 31 Maret, kita akan ulas lagi teman-teman pelajaran belajar berinvestasi di pasar modal nih ya. Nasibnya kayak apa? Nah, jadi selama 3 bulan dari awal tahun saya belajar berinvestasi di pasar modal masih boncos, masih minus ternyata ya. Portofolio saya masih potensial loss, meskipun ini udah profiling mulai bagus di minus 5,9, sebelumnya di 7 ya, 7,9% ya, 7,9%. Jadi ya memang mentalnya harus kuat kalau kita niat mau bermain-main di pasar modal gitu ya. Tapi jangan main-main ya, berinvestasi saham itu bukan mainan, bukan main-main, harus serius gitu ya, harus benar-benar meluangkan waktu, meluangkan pikiran, terutama ya dana juga ya, karena belum tentu kita untung terus gitu, kadang harus ya boncos juga. Jadi masalah mental ternyata ini yang paling penting, karena kalau saya lihat sharingan para senior-senior di YouTube, katanya investasi saham itu adalah permainan mental. Yang mentalnya kuat itu yang akan bertahan. Kenapa? Karena ya godaannya ataupun bullyingnya gitu ya, dibully sama harga yang naik turun, kalau nggak kuat mental nih bisa pingsan nih kayak gini ya. Oke, nah masih eh, kenapa minus? Nah ini nih kasusnya masih karena kita belajar membeli saham IPO dan ternyata saya kejebak gitu ya. Kenapa? Karena saham IPO-nya itu di hold gitu. Nah sebagai pemula, sebagai awalun gitu ya, sebagai orang yang baru mengenal investasi di saham dengan harga yang murah meriah. Nah ternyata karena untuk IPO ini harganya belum terbentuk, jadi kita kan nggak bisa mengira-ngira apakah ini harganya udah mentok di atas atau mentok di bawah. Sementara kita patokan ke fundamental, ternyata nggak semua saham IPO itu linear dengan harga fundamentalnya. Nah jadi kasus saya ini kejebak di FWCT, sempat minus 13%, tapi sekarang udah lumayan, minus 8,4 ya, karena average downnya udah kayaknya udah lumayan berhasil di 111 dengan belajar average down. Dan ini juga average downnya ternyata ada trik-trik tersendiri teman-teman ya, nggak bisa kita mengandalkan. Nah kejebaknya itu kejebak di sini nih, saya kejebak melihat angka rata-rata ini yang menjadi patokan ya. Ternyata kita nggak bisa mengandalkan angka yang ini, saya pakai stock bit, jadi nggak bisa melihat 126 ini. Sementara kan kita membeli sahamnya itu range harganya mungkin ada yang di bawah 100 ya, 80 mungkin untuk FVCT ini. Jadi kalau kita pernah beli sahamnya di bawah 100, katakanlah 80 ya, kalau kita ngelihat ke angka ini, maka yang 80 tadi bakal kita diemin aja. Kalau harga si FVCT lagi naik ke 109. Nah, itu kesalahan saya ya. Kejebaknya di situ. Nah, ini raport periode belajar dari Januari sampai Maret. Saat ini per ending Maret yang saya hold ada 1, 2, 3, ada 5 ya. FVCT masih karena nyangkuters, kemudian kemarin karena PGO itu harganya ngedrop. Nah saya koleksi lagi, ini juga kayaknya masih nyangkuters juga ya, karena harganya turun-turun terus kecepatan belinya.
turun ke 700 perak. Kemudian ini PTMP Mitrapek yang dulu kita bahas sebagai saham IPO, ini saya mau dicoba diamatin lagi karena ini aneh nih ya. Ini kayaknya ada anomali pergerakannya kayak si chip gitu. Makanya saya koleksi nih, ada 5 transaksi pembelian untuk si PTMP ini. Kemudian buat Goto juga ini 4 transaksi buat sekedar belajar nih prospek saham yang unicorn ini nasibnya gimana, karena kalau kita nggak beli kita jadi nggak belajar gitu. Kemudian ada satu lagi nih, Aman. Ini juga kayaknya nih saham-saham yang ARB mulu. Jadi 1 2 3 ini khususon buat nanti di bahan belajar di bulan April. Jadi untuk yang FWCT, PGO kayaknya nih udah mulai rada-rada hafal lah ya, kapan dia naik tinggi, kapan mentok di bawah. Ini udah mulai 2-3 bulan ini udah ada batas bawah harga pasarnya nih, kelihatannya begitu. Nah, dari semua saham yang pernah saya beli di Januari sampai Maret ini totalnya ada 33 tambah 5 sekira 38 ya. Dari 38 yang saya coba-coba beli, memang ada beberapa yang udah mulai dieksplor secara khusus fundamentalnya ya, ataupun katakanlah nih sahamnya harganya fluktuasinya enggak gorengan gitu ya. Nah, tapi ada beberapa memang yang kelihatannya harga sahamnya nih agak-agak bahaya juga kalau kita beli untuk berinvestasi karena naik turun gitu ya. Ini yang udah close, artinya saat ini udah saya jual gitu ya, sudah nggak punya. Yang open ada sekitar 33 ya, mulai dari Personal Alhidayah, ada Prodia, Antam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di akhir bulan Maret cuma 5 aja ya. Masih fokus untuk menyelamatkan diri dari nyengkuters FWCT dan PGO ya. PGO ini masih panik selling nih kelihatannya ya, di minggu ini ngedrop di bawah 700. Nah, ini menarik sambil nunggu nanti laporan Q4 FWCT juga, biar ketahuan nanti harga realnya, karena ini saham-saham yang IPO nih, yang 1 2 3 ini IPO di awal tahun, jadi kelihatannya harganya nih masih agak-agak coba-coba gitu ya, naik turun. Oke, kita akan masih temanya ini ya, masih kita belajar literasi keuangan. Jadi disclaimer dulu bahwa channel saya ini bukan buat tutorial, bukan buat panduan berinvestasi, tapi ini lebih sharing aja perjalanan saya belajar mengenal literasi keuangan, khususnya belajar di investasi di pasar modal. Kenapa harus di pasar modal? Karena gini teman-teman ya, kalau kita punya duit ditaruh di bank itu returnnya dikit banget gitu, sayang gitu ya, malah kena biaya bank segala macam. Terus kita juga nggak tambah pinter kalau punya duit cuma ditaruh di bank aja. Tapi kalau kita ditaruh di saham, kita dipaksa buat belajar nih. Dari sekian puluh saham yang kita beli, kepaksa kita harus belajar nih, ini industrinya apa, perusahaan apa, prospeknya apa. Nah, itu yang ada derivatif additional ilmunya lah gitu ya. Oke. Nah, ini pernah kita bahas juga ya, investasi naruh duit di saham kayak naik gunung yang jarang didaki, harus punya ilmu, bekal, dan persiapan yang matang. Nah, ini jadi masih dalam rangka membekali diri, mempersiapkan diri
untuk memilih saham-saham yang nanti jangka panjangnya layak dibeli ya, biar nggak tergoda dikit, goyang dikit panik gitulah ya. Oke, kita mau bahas tentang ini teman-teman. Sebenarnya nih mau bahas tentang, nah ini malam ini saya mau melihat-lihat nasibnya saham si chip, karena ini ternyata akhirnya saham si chip ini disuspensi gitu ya, di freeze, nggak boleh diperjualbelikan gitu. Beberapa waktu lalu sempat kita amatin, memang saham-saham yang khususnya yang saya beli yang ikut IPO, karena sempat lihat prospektusnya, saya bandingkan dengan saham-saham kayak pada FWCT ataupun PTMP. Ini sebetulnya chip dan teman-temannya tadi itu secara fundamental ya sama lah ya labanya, apalagi chip ini lebih parah lagi nih, kayaknya labanya cuma di level berapa ya, 10 miliar atau 5 miliar ke bawah. Tetapi ini pergerakan harganya ini aneh banget. Sejak awal IPO harganya meroket terus. Nah, ini yang menjadi tema pembelajaran, kenapa gitu ya satu saham itu bisa menjadi naik seperti ini. Ini menarik teman-teman, karena takutnya ini adalah jebakan. Ketika kita beli di 1400 kena suspensi ya, habis itu langsung bulan depan di April ini terjun bebas kembali ke harga awal IPO-nya. Nah, itu dia ya. Ini yang sempat jadi penasaran gitu saya. Meskipun saya nggak handle karena nggak pegang, karena udah terlanjur dibuang di saat 100-an gitu ya, nyesel juga sih. Kalau nggak berapa kali lipat nih, dari 100 ke 1000 nih, 10 kali lipat ya. Oke, jadi kenapa nih saham si chip ini sampai kena suspensi gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah dampak jika saham yang kita punya ini kena suspensi gitu ya. Ini setelah di harga 1400 kena suspensi, nih kira-kira resikonya apa nih kalau kita terlanjur beli gitu ya, terlanjur beli di harga tinggi. Nah, itu karena nggak semua orang kan ngamatin. Kalau kita yang ikut IPO, kita tahu harga awal di prospektusnya gimana, kita explore bisnisnya gimana, kita bisa punya panduan sebetulnya ini harga udah wajar atau tidak wajar. Sehingga harga fenomenal si chip pasca IPO ini kita punya posisi, ini kita harus beli atau menghindari saham yang seperti ini. Nah, kalau ngelihat kondisi normal, faktor penyebab naik dan turunnya harga saham katanya ya seperti ini aja nih. Ada eksternal, ada internal gitu ya. Nah, jadi kalau si chip ini secara eksternal dan internalnya tidak ada apa-apa, sementara harganya ini tiap hari naik, arah tiap hari, nah itu berarti yang harus diwaspadai ya, kalau ada saham yang modelnya seperti ini. Kalau faktor eksternal internal ya bisa bisa dieksplor, bisa dieksplorasi kewajarannya. Tapi kalau di eksternal dan internal ini tidak ada apa-apa, sementara di bursa saham harga si saham itu tiap hari naik atau tiap hari turun, nah berarti itu harus diwaspadai kalau si saham itu diapa-apain. Itu sih ya. Jadi dari saham chip ini saya ngamatin ciri-ciri saham yang lagi dikerek sama bandar gitu ya. Dan kira-kira bahayanya apa, peluangnya apa, itu mungkin ya. Cuma saya nggak ngambil peluang itu karena ya takut ketika beli jadi turun, ternyata malah
mentok terus sampai akhir Maret. Yang saya takutkan ini karena 3 April adalah aturan ARB arah yang baru, jadi si bandarnya kayak nih ngerek terus sampai akhir Maret sampai dia suspensi ya. Nah setelah itu mungkin minggu depan nih bakal seru lagi nih. Apakah nih bakal meluncur drastis atau enggak ya, karena udah disemprit gitu ya, ini disemprit sama otoritas bursa kalau sahamnya nih ada sesuatu yang aneh gitu ya. Oke, suspensi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah setelah 1400 ini suspensinya dibuka, ini bakal naik terus atau bakal anjlok. Nah, itu ya. Ini pertanyaan yang menarik buat minggu depan kita amatin gitu ya. Nasib harga saham si chip ini selanjutnya bakal meroket lagi ke atas atau meroket lagi ke bawah. Kalau secara internal perusahaan tidak ada isu apapun, ya berarti ini kan mekanisme bursa aja, mekanisme pasar gitu ya. Selama nanti si emitennya bisa menjelaskan ke pihak bursa bahwa mereka ya tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian tuntutan hukum, prospek bisnis apa mungkin ya normal-normal ya, berarti memang ini adalah murni dari permintaan dan penawaran di pasar. Nah, yang menarik lagi adalah teman-teman, kenapa dia bisa naik seperti ini dibanding si FWCT ya. Nah, dibanding FWCT pada ini juga pelajaran juga terkait dengan tadi sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi si harga saham gitu ya, faktor eksternal internal. Ternyata sektor dari saham, sektor perusahaan yang kita beli itu juga mempengaruhi kepada volatilitas dari ini ya, kelincahan harga saham itu naik atau turun. Kita lihat ini, saya mengkhususkan beli saham IPO dari beberapa saham yang bidangnya beda gitu ya. Ini pada Persada adalah bidangnya outsourcing, kemudian chip ini teknologi ya, karena berhubungan dengan SIM card gitu ya, SIM card untuk operator seluler, untuk transaksi mobile banking. Nah, sehingga sentimen teknologinya mungkin ini lebih kena, sehingga digadang-gadang dia naik. Kenapa? Karena dibandingkan dengan saham di bidang teknologi sejenisnya gitu ya. Jadi kalau dianggap dia rendah, sementara saham teknologi yang lain lebih tinggi rasionya lah gitu ya. Nah, ini otomatis dia naik. Nah, beda dengan bidang-bidang yang memang kayak FWCT bidang perkayuan, mungkin perusahaan sejenis di perkayuan ya udah sama jadinya. Ya seperti inilah, harganya mentok di 100 perak terus. Oke. Nah, balik lagi ya. Ini kenapa disuspensi? Ya itu ya. Kenapa sampai otoritas bursa mensuspensi suatu saham? Nanti kita lihat nih. Nah, ini dugaan saya ini karena dia naik itu adalah karena ini ya. Si chip ini customernya adalah menjadi supplier SIM card buat operatornya Hutchinson awalnya. Setelah merger dengan Indosat, berarti kan pangsa pasar si chip ini juga punya peluang untuk dapat mensuplai nomor-nomor yang Indosatnya. Nah, ini mungkin yang membuat bisa jadi ini jadi naik karena ada di sini. Tapi apakah dalam perjalanan di bulan April dan selanjutnya bakal naik terus? Nah, itu tanda tanya juga ya. Setelah nanti laporan keuangan si chip sampai Q4-nya keluar, nah itu barulah ketok palunya ya. Apakah revenue-nya mencerminkan
sesuai dengan ekspektasi harga ini atau malah harga ini terlalu over value. Itu dia PR-nya. Nah, ini benar-benar pelajaran banget beli saham IPO dari 1 2 3 4 5 dari 5 saham IPO dan pada gitu ya, personel alih daya yang saya amati ternyata ya gagal cuan banyak di saham chip karena keburu dijual di 193. Padahal dari 300 nih udah mulai ini ya, udah mulai ngiri gitu, wah bisa naik terus. Nah kalau dulu beli di 300 terus naik sampai 1000, wow. Nah, cuma ya begitulah, nggak berani ya, tidak berani. Kenapa ya? Karena kita memasuki medan yang baru sebagai pemula. Kita nggak tahu nih ini harga mau nanti dibanting atau enggak, itu ya kita belum punya nyali gitu. Begitu teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan menarik, kenapa si chip ini disuspensi? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih pergerakan dari 3 saham ini yang sama-sama IPO di awal tahun, 2 perusahaan ini masih nggak jauh dari harga IPO-nya nih di level 100. Sementara si chip nih 10 kali lipat di 1460. Makanya ini mungkin yang disebut anomali ya, ada pergerakan yang tidak biasa dari satu saham sehingga pihak otoritas bursa ngasih kartu gitu ya, kartu kuning, disuspensi dulu. Apa kartu merah ya kalau suspensi itu? Tidak bisa diperdagangkan, mungkin kartu merah gitu ya. Tapi kan nanti bisa dijual lagi sih sebetulnya ya. Jadi mungkin kartu kuning lah. Nah, yang kedua yang menarik adalah untuk akhir Maret ini, per 30 Maret personal alih daya sudah public expose, sudah melaporkan audit reportnya dengan perolehan laba 4,5 miliar. Jadi udah rilis audit reportnya, angka sampai Q4-nya, laba selama 2002 di level 4,5. Nah, ini si chip, ini labanya berapa nih ya? Nanti kalau ternyata labanya sama nih, cuma 4,5. Nah, nanti teman-teman bisa bandingin. Kalau labanya sama, yang satu cuma 100 perak, yang satu 1400, kira-kira nasibnya gimana ya? Gitu. FVCT juga sama, ini kita nantikan dia dapat labanya berapa, nanti kita komparasi ke harga pasar yang sekarang di level 100-an. Apakah 100 ini under value, over value atau gimana? Nah, itu aja. Jadi tujuannya membandingkan 3 saham ini ya, karena memang ini saham-saham yang waktu IPO yang saya beli, jadi secara spesifik saya pantau terus gitu ya, buat memahami karakteristik dari 3 bidang saham yang usahanya berbeda. Kemudian, nah ini definisi suspensi saham. Ternyata suspensi saham itu si sahamnya itu tidak bisa dijual atau dibeli. Ini yang jadi masalah nih teman-teman ya. Jadi katanya suspensi atau suspend adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota bursa efek. Jadi kalau anggota bursa efek berarti emitennya ya, atau personilnya juga, bisa manajemennya, direkturnya atau apalah, atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Berarti ini bisa juga suspensi ke ini mungkin ya, sekuritasnya kali, bisa juga kayak gitu ya. Nah, ini definisinya. Nah, faktor penyebab suspensi saham ini khususon buat si chip adalah sebelum suspensi dia udah disemprit pakai ini nih, UMA ya, unusual market activity. Makanya dari sejak beberapa perbandingan postingan yang lalu saya selalu
menampilkan pergerakan si chip ini yang naik terus. Cuma sayangnya nih, si otoritas bursa baru mengeluarkan UMA ini di bulan sekarang ya. Jadi harganya udah keburu sampai di level 1000 nih, 1400 gitu ya. Jadi UMA itu adalah harga daripada saham perusahaan itu terus bergerak dalam aktivitas yang tidak wajar atau dikenal dengan kenapa nggak wajar ini, karena tiap hari nih naik arak terus gitu ya. Jadi jadinya bikin curigation gitu ya, bikin curiga buat kita yang punya sedikit kewaspadaan gitu ya. Ini ada apa nih naik, padahal secara fundamentalnya ketiga perusahaan ini ya nggak jauh beda gitu ya, gitu. Jadi suspensi ini pergerakan sahamnya biasanya ya dilihat dari historical gitu ya. Kalau historicalnya di level 100 ya nanti otoritas bursa kan punya aturan hitungannya lah, persis kayak si FVCT juga ketika dia turun terus ke level 90-80 dia juga sampai kena UMA juga ya, karena sebelumnya di 140, 120 sampai 80 perak. Oke. Jadi secara definisi suspensi itu adalah ini tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Nah, yang bahayanya teman-teman, jadi kalau saat suspensi seperti ini berarti uang kita kan nyangkut ya di saham tersebut. Kalau suspensinya sehari 2 hari, seminggu lah gitu ya, enak gitu ya, bisa kita cairin lagi minggu depannya, dijual kayak atau apa. Tapi kalau suspensinya ternyata lama banget, nah ini berarti saham kita ya udah terkubur di sini. Kalau memang penyebab suspensinya itu ternyata dari faktor internal gitu ya. Ini apa nih? Ini sama kayaknya. Ketika harga perusahaan bergerak tidak wajar atau liar, kemungkinan besar Bursa Efek Indonesia akan melakukan upaya suspensi saham, sehingga otomatis saham tidak bisa diperdagangkan di pasar saham. Oke. Jadi intinya kalau kena suspensi ya ini bahayanya ya, kita nyangkut gitu. Kalau nyangkut terus masih enak, masih bisa kita cut loss, duit masih kita bisa ambil. Kalau ini bener-bener duitnya nyangkut, kita opportunity loss ya gede di situ, nggak bisa diversifikasi ke saham yang punya potensi besar lainnya. Nah ini teman-teman ya, suspensi SIP di harga 1400 ini kalau kita hitung-hitung dengan data yang di prospektus dulu, ternyata ini price to book value-nya nih udah segini nih 24 kali gitu ya. Dengan asumsi hitung-hitungan di prospektus yang lalu, kita proyeksikan, kalau saya hitung-hitung kasar-kasarnya ya, setelah dana IPO masuk gitu, maka price to book value-nya ini 24,7 kali. Nah, ini apakah over value atau enggak, saya kurang paham juga ya. Tapi kalau dari komparasi dengan perusahaan yang IPO lain, ini memang udah berpuluh-puluh kali naiknya. Nih kita lihat valuasi pasca IPO dari saham IPO yang saya beli. Ada pada ini pricingnya kemarin itu di 110 ya, dengan data prospektus yang lalu ini masih di 2,4. Kemudian FWCT ini juga karena harganya dia turun malah di bawah 1, 0,72 gitu ya. Nah si chip karena harganya nih sampai naik ke 1000, ini price book value-nya 24,7 kali ya, 10 kali lipatnya dari dua perusahaan yang sama-sama IPO, yang sama-sama labanya juga nggak jauh beda sama si chip gitu ya. Ini yang jadi tanda tanya sebenarnya ya.
kalau kita ngelihat indikator-indikator seperti ini harus ngapain ya, atau tetap hold atau potensi kedepannya kalau udah over value apakah harganya akan terkoreksi. Nah ini kurang paham ya, kurang tahu juga apa yang akan terjadi di bulan April nanti gitu ya, karena sampai akhir minggu ini kayaknya masih dibuka masih di suspensi ya, jadi sampai Maret mungkin nasibnya nih si chip akan tetap digembok gitu ya. Nanti di April baru deh gembok dibuka, dan apa yang akan terjadi dengan fenomena yang price book value-nya udah di 24 kali ini, apakah bakal ngedrop atau bakal naik lagi justru ya. Si chip ini menarik ini. Nah, kenapa dia sahamnya ini bisa naik? Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi suatu saham katanya bisa dinaikin seperti ini biasanya dilihat dari ini teman-teman nih, jumlah sahamnya nih. Kalau kita lihat jumlah saham si chip ini cuma 800.000, FWCT ini 1,8 miliar, si pada jumlah saham 3,1 miliar. Nah, ini yang menyebabkan sahamnya yang sedikit ini gampang dimainkan sama bandar. Kenapa? Karena jumlah saham beredarnya dikit. Nah ini, jadi nanti kalau ada saham-saham IPO yang jumlah sahamnya dikit, nah itu mungkin potensi buat dicipkan gitu ya, diroketkan kayak si chip. Beda dengan FVCT nih, karena sahamnya banyak, dibeli retail banyak, si bandar katanya agak kesulitan buat buat memperkainkan ini, karena sahamnya waktu IPO banyak dibeli retail gitu ya katanya teman-teman di grup yang udah pada jam terbang ngamatin saham IPO-nya lebih banyak gitu ya. Ini pelajaran buat saham IPO. Jadi nanti kalau saya beli saham IPO kemudian jumlah sahamnya dikit, jangan kecepatan dijual. Begitu sih moral ceritanya ya. Jadi ingat-ingat ya, si chip price book value-nya udah 24 kali, FWCT masih di bawah 1, si personal alidaya 2,4 ya. Kemudian ini juga jangan lupa posisi labanya nih, karena si pada ini menghasilkan laba berarti oke dong gitu ya, bukan perusahaan sampah ini ya. Kalau perusahaan masih bisa menghasilkan laba ya punya prospek untuk kita hold gitu. Cuma masalahnya berapa banyaknya harus kita hold dan di harga berapa. Oke, ini udah si valuasinya. Nah ini nih, ini yang di prospektus tentang si chip ya, dimana dia customernya hanya Indosat sebetulnya ya, hanya Indosat gitu. Sebetulnya riskan gitu ya, makanya resiko utamanya dia tergantung banget kepada si Indosat Ooredoo Hutchison. Takutnya gini, karena ini habis merger, si chip ini customer si Hutchison. Ketika merger dengan Indosat, takutnya justru vendornya Indosat yang dapat project buat si chip, jadi si chipnya kalah gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan gitu. Makanya ini masuk di resiko utama gitu ya, seperti itu. Oke, kita ini lagi ya, masih wajarkah harga chip? Nah, jadi si chip ini menjadi pemasok terbesar untuk pemenuhan produksi SIM card, kemudian stretch card yang digosok-gosok, dan fulfillment ke Hutchison Indonesia. Kemudian juga dia mensuplai ke Bank Sentral Asia, tapi ini minor banget ya, cuma dikit gitu
omsetnya. Oke, ini transaksi digitalnya seperti ini ya. Dengan adanya 4G ada prospek memang si chip ini untuk ya dapat orderan, karena sekarang rata-rata kan masih 5G gitu ya. Ada MFC-nya juga, ganti kartu atau gimana lah. Saya kurang paham juga nih ke depan apakah masih smart card ini bakal dibutuhkan atau enggak ya. Kalau ada, karena berurusan sama teknologi, berarti dengan adanya teknologi bisa aja ada teknologi baru ternyata udah nggak pakai smart card gitu ya, pakai yang lain. Ada nggak ya? Oke, ini valuasi saat awal. Nah ini nih teman-teman ya, pada saat IPO harganya cuma 160 IPO-nya ya. Kemudian price book value-nya cuma 0,27. Sementara sekarang udah 20 kali, udah naik berkali-kali lipat. Nah, ini pada saat Februari masih seperti ini posisinya. FWCT masih 112 ya, 119, 112. Oke. Ini adalah labanya ya. Laba rugi dari si chip O di level 6 miliar ternyata teman-teman ya. Sampai Desember 6 miliar, sampai Juli 6,5. Laba rugi sebelum pajak. Jadi di atas si personel alih daya. Personel alih daya itu di 4,5 miliar. Sementara dia di setengah tahun di 6,5 miliar. Laba rugi pajak penghasilan sebelum pajak penghasilan. Oke, kayaknya itu aja untuk si chip ini. Yang menjadi inti dari bahasan sekarang itu adalah tentang suspensi ini ya. Kira-kira setelah si chip ini disuspensi, ini dampaknya apa? Ini yang bahaya sih ya. Takutnya justru ini longsor ke bawah, balik lagi ke harga IPO gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan di ini dia divaluasi, hitung-hitungan oret-oretan setelah kita hitung price book value-nya dengan harga penutupan di minggu ini gitu. Oke, sekali lagi ini bukan ajakan buat beli, hanya sama-sama belajar ngamatin ya. Disclaimer itu ya kagak tanggung jawab gitu ya. Ini cuma belajar doang, belajar mencoba analisa ini kenapa yang satu naik, kenapa yang satu turun, kenapa ini mentok gitu ya. Balik lagi ke sini teman-teman ya, ini harus benar-benar dikelotokin nih faktor penyebab naik dan faktor penyebab turun dari suatu harga saham, biar kita nggak kebawa keseret bandar yang mempermainkan harga saham itu. Kenapa ini bisa dipermainkan? Ya karena ini tadi jumlah sahamnya ternyata cuma sedikit yang dilempar ke pasar. Oke, nanti kita eksplor lagi untuk faktor-faktor ini. Kayaknya setiap saham harus punya analisa faktor eksternal dan internalnya ya, biar kita makin mantap untuk mempertahankan apakah saham itu bisa kita hold di di jangka lama gitu ya, di jangka yang lama atau ya kita harus hit and run gitulah. Oke, kita tunggu nanti audit reportnya sampai sampai ke bulan Q4 ya, agar kita bisa update nih apakah memang layak di harga 1.400 itu atau kayak gimana gitu ya. Ini campur aduk nih.
Nah, ini teman-teman nih. Kalau teman-teman, wah itu kan BCA pelanggannya, pelanggannya cuma segini. 0,2 miliar itu berapa? Itu cuma 200 juta gitu ya. Jadi si chip ini 99% jualannya adalah ke Indosat gitu. Ke BCA-nya mah ini doang ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi yang pegang saham chip silahkan baca prospektusnya, perdalami lagi, dan ya dieksplor lagi lah. Apakah yakin harus nambah portfolionya atau mengurangi atau gimana setelah adanya informasi-informasi nanti di audit report yang mudah-mudahan cepat rilis biar ketahuan ya progres dari kinerja si chip ini seperti apa. Oh gitu ya, apakah naik apakah turun gitu. Oke, kita sahur dulu. Udah jam 2:30. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.